kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 6 masih melanjutkan di materi 4, yaitu bacalah dan temukanlah. Yuk, mari kita mau belajar. Oke. Alkitab menunjukkan kepada kita jalan untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, membantu kita mengetahui cara hidup dalam kehidupan Kristen, dan memberi kita tuntunan untuk membuat keputusan sehari-hari. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26-40 diceritakan tentang sida-sida dari Ethiopia yang melakukan perjalanan dari Yerusalem sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ia membacanya namun ia tidak memahaminya. Kemudian muncullah Filipus yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk menemuinya. Filipus dan pejabat tersebut bercakap-cakap tentang teks yang dibaca oleh pejabat tersebut. Ia tidak memahaminya dan ia mengatakannya kepada Filipus. Roh Kudus menolong Filipus memberikan penjelasan kepada pejabat tersebut. Jadi ada sida-sida dari Ethiopia, itu adalah pejabat tinggi ya, mungkin setara dengan menteri ya, dari bangsa Ethiopia. Ketika mereka membaca kitab Yesaya, namun mereka tidak mengerti, nggak paham maksudnya apa gitu ya. Maka Tuhan ya mengutus Filipus ya, yang dituntun oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menemui sida-sida dari Ethiopia, dan kemudian oleh tuntunan Roh Kudus ya, memberikan penjelasan tentang teks dari kitab Yesaya kepada sida-sida di Ethiopia ya. Nah, dengan penjelasan Filipus, pejabat itu menjadi mengerti dengan teks yang ia baca adalah tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelumnya. Ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dan ketika di perjalanan mereka menemukan tempat yang ada air. Pejabat tersebut meminta untuk dibaptis oleh Filipus. Nah, setelah Filipus memberikan penjelasan, memaparkan ya melalui tuntunan Roh Kudus ya teks dari kitab Yesaya kepada sida-sida dari Ethiopia, maka sida-sida dari Ethiopia tersebut mengerti, memahami bahwa ternyata ya Nabi Yesaya menjelaskan tentang siapa? Yesus Kristus. Nah, ya kan? Kedatangan Yesus Kristus ya kan ke dalam dunia ini menjadi apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang, mengerti. Nah, kemudian sida-sida dari Ethiopia itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian mereka menemukan tempat yang ada airnya, mungkin sungai ya. Kemudian sida-sida dari Ethiopia tersebut minta diri untuk dibaptis oleh siapa? Filipus ya. Pejabat itu menemukan makna dari teks yang ia baca. Buah yang ia terima dari membaca teks kitab suci adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan atau kitab suci. Dari sida-sida dari Ethiopia tersebut ya tekun membaca firman Tuhan dan menemukan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus ya kan? Jadi mengerti dan memahami oleh karena tuntunan Roh Kudus. Sida-sida dari Ethiopia adalah Menteri Keuangan atau Kepala Keuangan, benar sekali ya. Memiliki keistimewaan yang baik menjadi teladan bagi umat Kristen pada saat ini. Yang pertama, hatinya rindu mencari Tuhan. Jarak Afrika, jadi Ethiopia itu Afrika ya, ke Yerusalem itu sebenarnya itu jauh. Ia memiliki kerinduan yang sangat ya.
yang sangat besar untuk datang ke Yerusalem. Untuk apa sih? Untuk datang menyegarkan imannya. Rindu datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak? Rindukah kita datang kepada Tuhan? Bukan berarti kita dari Indonesia pergi ke Yerusalem. Enggak seperti itu maksudnya. Kerinduan hati kita itu apa? Kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Yaitu apa? Beribadah. Ya kan? Rindu kepada Tuhan, yakni dengan cara apa? Bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita rindu datang kepada Tuhan? Atau mungkin kita masa bodoh? Atau mungkin kita cuek saja? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing ya anak-anak. Yang kedua, tekun membaca firman Tuhan. Meskipun seorang pejabat besar ya, setara dengan menteri, ia menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak yang notabene kita adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang tebusan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari? Atau mungkin kita melupakannya? Atau mungkin kita nggak mau tahu? Mari kita mau introspeksi diri kita masing-masing anak-anak ya. Oke, yang ketiga adalah rendah hati. Ia tidak malu mengakui jika ia tidak mengerti. Sebab firman Tuhan kadang-kadang memang membutuhkan penjelasan yang dalam dan luas dari mereka yang mempelajarinya secara khusus. Bagaimana dengan kita anak-anak? Adakah kita melakukan sombong rohani? Aku bisa, aku paham, aku ngerti. Padahal ya, firman Tuhan itu ada yang harus dijelaskan. Oleh siapa? Mereka orang-orang yang memang berkecimpung di dalamnya, yang memang ahlinya, yang memang sekolah khusus di dalamnya, yaitu teologi. Otomatis kita harus minta penjelasan dari siapa? Pendeta, gembala sidang, hamba Tuhan, ya kan? Karena kita sendiri nggak ngerti, nggak paham. Nah, untuk itu, sudahkah kita rendah hati? Sudahkah kita mau bertanya kalau seandainya nggak jelas tentang firman Tuhan yang kita baca? Oke anak-anak, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Oke ya. Iya. Kemudian contoh yang kedua adalah Timotius. Sejak kecil rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada. Meski masih muda, hal itu tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin dan mengajar jemaat agar selalu hidup menurut kehendak Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi anak-anak, Budian dan anak-anak masih muda. Hendaklah kita yang masih muda ini harus menjadi teladan dalam apa? Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam kelakuan kita, dalam kesucian hidup kita. Hendaklah kita menjadi teladan walaupun kita masih muda. Ya. Jangan takut dan gentar karena Tuhan senantiasa hadir memampukan kita untuk apa? Menjadi teladan bagi semua orang. Nah, untuk itu mulai dari diri sendiri mari kita bangun. Ya, kita bangun hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah perkataan, perbuatan, tingkah laku, kelakuan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi kita misuh-misuh, jangan kita lagi ngomong sembrono, jangan lagi kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Jangan lagi ada pertengkaran di antara kita. Jangan lagi kita bermusuhan dengan sesama.
Jangan kita lagi berbantah-bantah dengan orang tua. Mari kita hidup seturut dengan Tuhan. Seperti siapa? Timotius. Walaupun masih muda, tetapi Timotius sudah menjadi pemimpin jemaat di kota Listra. Oleh karena apa? Timotius hidup dalam kekudusan. Timotius bisa menjadi teladan. Oke anak-anak? Iya. Pelajaran kita sampai di sini dulu anak-anak ya. Untuk tugasnya, Budian akan berikan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus membaca Alkitab? Yang kedua, sebutkan 4 manfaat dalam membaca Alkitab. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus.